Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah administrasi jaringan, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Docker, bagaimana cara penginstalan, apa itu image, lalu bagaimana cara membuat kontainer dengan cara dari image tadi, lalu bagaimana caranya nge-push ke Docker Hub sampai bisa dilihat di browser gitu ya. Nah, itu langkah-langkahnya akan saya jelaskan dalam video kali ini gitu. Untuk pembuatan dari si Docker sendiri atau penginstalan dari Docker gitu, saya akan buka link ini, nanti akan saya taruh linknya di deskripsi ya. Sambil saya buka dan saya jelaskan di sini langkah-langkahnya ya. Nah, jadi kalau kita tarik dulu ya, Docker itu apa sih gitu ya. Docker itu adalah sebuah platform untuk membangun dan menjalankan aplikasi dalam sebuah lingkungan yang terisolasi yang disebut itu kontainer gitu. Nah, nantinya si Docker ini tuh kita akan install, lalu di image itu kita akan mengambil apa ya bahasanya ya, kayak kita bisa mencobanya gitu, misal OS atau apapun itu gitu. Kalaupun teman-teman pernah belajar itu apa itu VMware, virtual machine gitu ya, virtual box, nah itu hampir mirip tuh. Bedanya kita tidak perlu mendownload ISO-nya secara mandiri. Beda seperti virtual box yang harus kita install ISO-nya terlebih dahulu gitu. Misalkan ISO-nya sudah 3 GB, nanti akan kita buat disknya berapa giga. Nah, itu sangat makan banyak penyimpanan gitu. Nah, Docker ini hadir untuk memudahkan teman-teman semuanya dalam mencoba berbagai OS gitu ya, berbagai OS bisa gitu ya, apapun bisa lah gitu lah. Nah, kontainer sendiri itu adalah aplikasi yang berjalan dan berisi semua yang dibutuhkan, mulai dari kode, pustaka, dependensi untuk berjalan di lingkungan manapun. Sedangkan image, jadi itu saya perjelas lagi, image itu adalah template statis gitu, hanya baca yang berisi instruksi untuk membuat kontainer. Analogi sederhananya itu, image itu adalah cetak biru blueprint gitu ya, adalah komentar bangunan yang dibangun dari cetak biru tersebut gitu. Nah, Docker ini adalah sebuah platform, lagi saya jelaskan lagi, terbuka untuk pengembangan, pengiriman, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer, memungkinkan developer untuk mengemas aplikasi beserta semua dependensinya menjadi satu paket namanya kontainer yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi dengan Anda gitu. Nah, teman-teman di sini pilih di bagian mana ya? Saya udah lama sih nggak ini ya. Nah, install Docker ini ada 3 ya, ada desktop on Mac, cuman teman-teman sesuaikan saja tentang OS-nya. Mana ya, desktop engine, enggak, bukan situ, Docker desktop. Download ini kayaknya kurang lebih ini ya. Sesuaikan saja teman-teman pakai Linux, Windows atau Mac ya. Misalkan saya Windows, ini saya menggunakan yang x8664 ya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan saja, teman-teman pakai OS apa dan perangkat apa gitu ya. Nah, karena saya sudah mendownload ini, saya akan membukanya di Docker desktop gitu. Nah, ini semua tampilan dari si Docker desktop tersebut gitu. Di sini yang tadi saya maksudnya image itu nanti kita akan memanggil atau mengambil sebuah OS atau apapun yang kita butuhkan nantinya gitu. Lalu ada container, itu adalah jalanan dari si image tadi. Nah, itu semuanya dari image gitu. Nah, kita untuk mencarinya gitu, kita pilih di sini. Saya akan mengambil atau mendownload itu Ubuntu atau Apache 2. Mungkin teman-teman udah asing mendengar kata Ubuntu atau Apache 2. Jadi saya akan pull aja, tarik dulu. Semudah ini kita untuk menggunakan Docker tuh, jadi simple gitu. Nah, statusnya download never image for Ubuntu sudah terinstall gitu. Nah, di sini ada sebuah perbedaan nih, ada hijau dan abu-abu atau tidak hidup, tidak nyala gitu ya. Nah, di sini tuh artinya yang hijau itu sedang berjalan atau sedang running ya, in use, sedang digunakan gitu. Nah, selanjutnya kita pilih di kontainer di sini. Karena tadi saya pilihnya di Ubuntu atau Apache gitu ya. Nah, saya akan jalankan terlebih dahulu gitu, jalankan run. Saya akan kasih nama dia Ubuntu. Oke, cukup. Nah, kita akan running terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih di, ini ada banyak ya, teman-teman bisa pilih di filenya. Misalkan mau nyari ada perubahan di file atau ada perubahan dimanapun, itu bisa langsung menuju ke sini. Nah, ini pathnya lebih mudah ya, misalkan di MNT, mana yang ada banyak ya, yang ada banyak kayaknya tadi banyak ya. Nah, ada di sys dalam blok ada di dalam loop berapa gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti itulah untuk pengenalan kita tentang Docker desktop gitu. Nah, di sini saya buka saja untuk terminalnya ya. Saya akan clear terlebih dahulu. Oke. Perintahnya mirip-mirip ya, teman-teman ya. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan coba jalankan untuk melihat dulu ya Docker version. Kita akan coba cek Docker version.
Oke, di sini Docker version saya berada di 28.4.0 build sekian gitu ya. Nah, ini adalah versi dari Docker yang saya jalankan saat ini pada video yang telah saya upload ini. Lalu saya clear lagi, saya akan membersihkan. Saya akan coba Docker PS ya. Oke, Docker PS di sini sudah ada ya, cuman saya akan buat lagi gitu. Lalu kalau kita lihat di Docker PS -a. Nah, ini semua adalah image-image atau kontainer yang telah saya buat gitu sebelumnya, karena saya telah belajar beberapa Nginx, lalu Node-RED, lalu Mosquito atau Eclipse gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba jalankan kontainer baru dengan perintah docker run -p ya kan. Docker run -p dia bergerak di 8080. Nah, nantinya kita akan panggil dia di localhost menggunakan 8080. Lalu saya akan pilih name-nya dengan Apache 2 ya, misalkan Apache 2 server. Lalu Ubuntu Apache 2 versinya lattes gitu. Nah, Dockeran itu di sini sebelum saya enter, Dockeran ini adalah membuat kontainer baru dan image yang sudah ada gitu. Jadi kan image-nya kita sudah ada, nah kontainer belum ada gitu. Kita akan buat lagi gitu. Sebenarnya cara saya tadi itu yang awal itu buat cara manual tuh ya kayak gitu, tapi ini kita menggunakan full terminal gitu. Lalu min ini adalah detached mode atau supaya kontainer itu jalan di background itu nggak nempel di terminal. Min P 8080.280 adalah memetakan port 8080 di laptop kita di localhost ya ke port 80 di kontainer. Nah, jadi untuk si Ubuntu sendiri ada bergerak di port 80, lalu 8080 itu agar disesuaikan dengan port yang di laptop kita gitu. Artinya kita tuh bisa mengakses web server itu lewat http://localhost.2/8080. Nah, bisa juga untuk strip name Apache 2 server tuh kita ngasih nama kontainer itu biar nggak random gitu, biar nggak gampang dihapus atau dicek nantinya tuh agar lebih mudah. Untuk Ubuntu atau Apache 2.2 lattes itu adalah image yang dipakai buat bikin kontainer yang akan kita jalankan ini gitu. Jadi bayangin aja analoginya itu kayak image itu adalah template aplikasi web gitu, dan kontainer itu adalah aplikasi hidupnya yang udah nyala di komputer kita gitu. Nah, ini saya akan enter aja. Oke, dan dia sudah berhasil akan menampilkan sebuah enkripsi ya, bisa dibilang enkripsi. Nah, ini artinya berhasil gitu. Nah, setelah itu kita akan uji coba di website ya. Kita akan coba di Windows, misalnya di Google, kita coba bergerak localhost sama 80 dan dia akan muncul Apache 2. Dan ini artinya sudah berhasil menginstal membuat sebuah kontainer di dalam Docker desktop menggunakan terminal. Ya, sebenarnya bikin biasa juga bisa sih gitu. Nah, nantinya kita akan belajar lagi lebih dalam tentang bagaimana Docker itu bisa digunakan di dalam Ubuntu yang diinstal di dalam virtual machine atau VirtualBox. Itu nanti mungkin video saya 2 minggu atau seminggu lagi atau 3-1 minggu lah kurang lebih akan saya upload di dalam konten YouTube saya gitu. Nah, saya akan clear lagi di sini. Selanjutnya setelah kita berhasil membuat kontainer ya, kita akan buat tag itu alias biar cocok dengan username Docker Hub kita. Nah, di sini saya akan coba buka untuk Docker Hub-nya untuk memperlihatkan kepada teman-teman semua ya. Jadi mungkin teman-teman nggak asing kayak GitHub ya, GitHub-nya. GitHub itu kan bagaimana cara kita bisa menyimpan lalu ngepush bahasanya ngepush di GitHub. Jadi kita tuh bisa ngambil data kita secara online. Nah, ini juga kurang lebih seperti itu gitu. Nah, ada namanya Docker Hub. Nah, akan saya perlihatkan terlebih dahulu Docker Hub itu seperti apa. Nah, jadi Docker Hub itu adalah push kita dari Docker desktop tadi. Nah, di sini saya tadi telah mencoba 7 menit yang lalu ya, saya ragu. Jadi sebelum saya membuat video saya akan mencobanya terlebih dahulu gitu. Lalu saya membuat namanya seperti Maulana triple A dan R ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut lagi saya akan buka di Docker desktopnya. Nah, untuk tag itu adalah membuat salinan metadata alias dari image lama ke nama baru gitu. Nah, image sumber lokal itu jadi Ubuntu, nanti akan saya ketikkan ya, mungkin sambil saya ketikkan di sini. Clear dulu deh, clear Docker tag ya, Ubuntu /Apache 2, lalu di sini versinya lattes ya kan, lalu disamakan Maulana triple A R Apache 2, lalu custom di sini .2 lattes enter.
Nah, dia memang tidak menampilkan apa-apa karena di sini analoginya itu kita tuh kayak ngasih label baru ke botol yang sama gitu. Supaya sesuai dengan merek kita yang mau sendiri gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Maulana Triple AR itu adalah nama baru yang cocok dengan akun Docker saya karena Docker saya itu adalah Maulana Triple AR. Nah, selanjutnya kita coba login nih ke Docker nih. Nah, kita coba Docker login di sini ya. Oke. Oke, kita tunggu dulu. Oke, login sudah sukses nih artinya. Nah, selanjutnya kita akan coba push kita akan upload image dengan perintah docker push. Nah, docker push ini nanti akan saya ketikkan lagi ya, docker push ya. Docker push Maulana triple AR, oke, Apache 2 lalu custom .2 lattes. Kita enter. Nah, dia akan mengupload image. Nah, sistemnya tuh kayak mengirim image dari komputer kita ke repository Docker Hub kita sendiri gitu. Jadi setelah dari repository laptop kita dasar ya, laptop kita gitu, repo lokal, kita akan push ke dalam Docker Hub gitu. Analoginya kayak kita ngunggah ke aplikasi web aja sih, gitu aja sih simpel. Lalu mirip kayak git push lah gitulah sebenarnya. Nah, untuk ngeceknya kita akan coba lihat di dalam sini ya. Nih. Kita akan refresh lagi apakah ada lagi. Ini 17 menit yang lalu ya. 19 menit yang lalu. Nah, di sini belum ada untuk yang paling terbaru saya upload gitu. Oke, saya akan refresh lagi, coba. Oke, mungkin ada kesalahan ya dari yang saya lakukan. Untuk di sini sih already exist ya. Untuk bacaan saya ini dulu ya, baru saya akan coba perintah push lagi sih sepertinya. Untuk kita coba setting delete repository, the type name Apache 2 custom. Oke, apakah dia mau deleting? 23 menit yang lalu. Kita coba refresh. Kayaknya dia nimpa sih karena tadi saya coba bikin kan, sebelum saya buat ini saya coba bikin dulu agar saya bisa menerangkan di video ini. Kita coba push lagi berarti ya. Kalau dia push lagi unavailable, violet ya, gagal ya. Kenapa nih? Apa nih masih proses penghapusan ini repository? Oke, kita akan coba cek lagi di bagian repository. Oke, di sini masih proses deleting berarti ya. Saya akan sudah berhasil. Lalu kayak gitu saya akan coba jalankan lagi. Kalau memang dia nggak bisa, kita akan coba kita tag dulu berarti ya di docker login dulu deh. Kita login dulu, docker login Maulana triple AR ya. Oke, kita akan coba. Oke, sukses. Nah, selanjutnya kita akan coba docker tag ya, Maulana R Apache 2 custom .2 lattes. Akunnya menuju kemana? Kita beri nama Apache 2 custom .2 lattes, enter. Oke, selanjutnya baru kita push ya. Kita push ulang dengan perintah docker push Maulana R Apache 2 custom .2 lattes. Oke. Apakah setelah yang tadi itu mau kita hapus ya? Oke,
from Ubuntu. Oke, kayaknya sepertinya sukses ya. Kita akan coba lihat lagi di bagian web kita, di bagian Docker Hub. Harusnya sih sudah ya, tidak ada salahnya. Oke, sudah berhasil. Berarti tadi itu nimpah gitu. Tadi kan saya sudah mencobanya memberi nama Maulana Triple AR kan. Lalu saya nimpah sama persis, jadi tidak bisa gitu. Nah, itu mungkin saya kurang teliti untuk melakukan push ke Docker Hub gitu, dari repo lokal ke Docker Hub gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini mengenai Docker Desktop, mulai dari cara penginstalan, lalu memilih device sesuai menggunakan, misalkan teman-teman pakainya Windows OS gitu ya, operasi Windows, lalu Linux atau Mac OS, lalu bagaimana cara nge-pull image dengan CLI atau secara langsung menggunakan GUI, lalu membuat kontainer dengan CLI, lalu bagaimana caranya melihat Docker push, Docker PS gitu ya, lalu Docker PS min A, lalu membuat nge-push, cara nge-push, nge-tag, dan apalagi tadi ya, commit ya. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan dalam melakukan praktek kum gitu ya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.